Penyidikan pengungkapan kasus kematian Brigadir J yang di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri telah memasuki babak baru. Kini Hotman Paris tegaskan pesan ke Baradae dan sebut 3 perwira polisi bakal jadi tersangka, mungkin Irjen atau Brigjen. Kasus yang menuai banyak atensi publik hingga Presiden Jokowi memberi himbauan untuk membuka secara jelas dan tuntas ke publik, hingga pengacara kondang Hotman Paris tegaskan pesan ke Baradae dan sebut 3 perwira polisi bakal jadi tersangka, mungkin Irjen atau Brigjen. Hotman Paris Hutapae, sang pengacara kondang lekat dengan image kemewahan ini, ikut menyorot kasus kematian Brigadir J, yang kini telah ditetapkan 3 tersangka. Salah satunya adalah Baradae. Memberi sebuah pesan singkat kepada Baradae, yang tengah menjadi tersangka, Hotman Paris yang telah 36 tahun pengalaman di bidang praktek hukum, ngaku punya indera keenam dan out of the box thinking mengenai kelanjutan kasus ini. Hal itu diungkapnya melalui unggahan video di Instagram miliknya @HotmanParisOfficial pada Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Dari arah penyidikan oleh tim sus maupun tim penyidik, dari arah penyidikan saya Hotman yakin dalam waktu dekat bakal ada pengumuman tentang tersangka lainnya. Dari perwira tinggi polisi, mungkin itu dari Irjen ataupun Brigjen polisi dan ini saya melihat bukan 1-2, tetapi bisa 3 orang, ini analisa saya. Ungkapnya, menurutnya, tim sus, tim khusus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang pimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Edi Gatot Pramono ini sudah mendapat beberapa bukti kuat untuk menjerat para tersangka, berarti tim sus maupun penyidik sudah mendapatkan bukti-bukti dugaan bahwa ini bukan sekedar membela diri Baradae, tapi ada faktor lain, ucapnya. Lebih lanjut, pengacara yang dikenal sebagai salah satu pemilik Holy Wings ini, memberi sebuah nasihat menyoal hukum pidana kepada Baradae atau Richard Eliezer. Baradae segera konsultasi dengan pengacaramu, pakai pembelaan dalam hukum pidana kita yaitu dugaan menjalankan perintah atasan. Memang secara teori hukum pidana yang diakui sebagai alasan pemaaf adalah apabila menjalankan perintah yang sah. Menembak orang bukan perintah yang sah tapi itu akan sangat berguna untuk mengurangi hukuman kamu, pungkasnya. Dalil pembelaan bahwa dugaan menjalankan perintah dari atasan, itu akan menjadi pembelaan yang sangat meringankan bagi kamu, lanjutnya. Hotman Paris pun sangat yakin kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat ini akan segera terungkap luas dan terang benderang usai 3 hari ini tim sus bergerak cepat. Yakin saya, ini kasus sudah mulai terbuka luas. Yakin saya dalam waktu dekat tim sus ataupun penyidik akan mengumumkan calon tersangka dari perwira polisi. Kelihatan jelas itu dari arah penyidikan selama 3 hari ini, tuturnya. Nasihat penutup yang diberikan kepada Baradae adalah, sebelum terlambat untuk mengakui segala yang diketahuinya pada tim penyidik, karena menurut Hotman tak ada yang bisa selamatkan sosok Baradae hingga level jenderal sekalipun. Sekali lagi yang kedua nasihat saya, sebelum terlambat, karena oknum jenderal polisi tidak mungkin bisa membantu kamu nanti sampai level Mahkamah Agung, di mana banyak hakim yang menentukan nasibmu, tutupnya. Hingga kini telah ditetapkan 3 tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir J alias Brigpol Nofriansyah Yosua Huta Barat, diantaranya Baradae, Brigadir RR dan satunya lagi belum dirilis oleh Mabes Polri. Namun lebih dahulu diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, sejauh ini, penyidik telah merilis penetapan tersangka yang pertama adalah Baradae atau Richard Eliezer dengan sangkaan pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Kemudian tersangka kedua, Brigadir Riki Rizal atau Brigadir RR, disangkakan dengan pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana, Junto pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Untuk Baradae atau Richard Eliezer menurut penuturan kuasa hukumnya Deolipa Yumara, pihak Baradae siap mengajukan diri jadi justice kolaborator dan meminta perlindungan LPSK. Sementara itu, Irjen Verdi Sambo telah dicopot jabatannya sebagai Kadif Propam Polri, dan hingga kini ditahan di tempat khusus di Mako Brimob. Irjen Verdi Sambo ditahan untuk menjalani pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik karena dinilai menghalang-halangi penyidikan kasus kematian Brigadir J.
Divisi Humas Polri menyatakan, Sambo hanya diduga melanggar prosedur penanganan tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir J di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Siapa yang jadi tersangka? Ya belum. Kalau tersangka itu, siapa yang tersangkakan? Yang tersangkakan kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah, ucap Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022. Dedi juga menambahkan, belum ada penetapan tersangka terhadap Ferdi Sambo. Sebab, pemeriksaan terhadap mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri tersebut dilakukan oleh Inspektorat Khusus Irsus Polri, bukan tim khusus Tim Sus Polri. Rencananya pada hari ini tanggal 9 Agustus tahun 2022 Polri bakal mengumumkan tersangka lainnya yang terlibat dalam peristiwa meninggalnya Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022.